Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Polisi dan tentara gagalkan penyelundupan 2,2 kg narkoba dari Papua New Guinea. Polda Papua Barat tetapkan 7 tersangka penimbun BBM bersubsidi jenis solar. Ombak mencapai 3 meter lebih, BMKG himbau nelayan tidak melaut. Polisi dan tentara menggagalkan penyelundupan ganja seberat 2,2 kg di perbatasan Papua New Guinea Kamis kemarin. Polisi meringkus 2 orang pelaku yang membawa 10 paket ganja. Ganja tersebut didapat dengan cara barter minuman keras. Dari 2 orang yang kita amankan pada saat itu, memang pada 2 orang ini tidak ditemukan barang jenis ganja tersebut. Namun pada saat 2 orang ini dilakukan interogasi, ternyata ada 1 kawannya yang menyusul, yang mana kita amankan atas inisial JB. Kemudian kita laksanakan interogasi, ternyata yang bersangkutan mengakui ya telah membuang barang jenis ganja tersebut ya di hutan, dan kita sama-sama melakukan pencarian terhadap barang bukti tersebut dan berhasil ditemukan sejumlah ganja apa yang dibarter. Tetapi penjelasan yang bersangkutan ini dibarter ini sedang kita dalami ya lewat darat. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan untuk yang kedua ini bisa juga dilakukan lewat laut. Oleh karena itu kita sangat berharap juga peran dan juga sinergitas dari Angkatan Laut yang memang punya sarana prasarana untuk melakukan pengungkapan lewat jalur laut. TNI Angkatan Laut telah berkomitmen membantu kepolisian memberantas peredaran narkoba yang marak terjadi di Kota Jayapura. Tentara juga akan memperketat jalur laut yang biasa digunakan para pelaku untuk menyelundupkan narkoba dan senjata api. Usaha mereka masuk lewat darat. Kemudian kami ketemu. Nah, dari situ kita melihat bahwa peran masyarakat ini sudah sangat meningkat kesadarannya, khususnya untuk bahaya penyalahgunaan narkotika ini, sehingga mereka memberikan informasi pada kita. Kita apresiasi para peran masyarakat ini. Kemudian yang kedua, mengenai kerjasama kita, ini antara Posalsko ya, dan Posalsko dengan Pospolsko, ini sangat kompak mereka, jadi saling melengkapi. Jadi ini kami apresiasi, sehingga sinergitas bukan hanya di atas, tapi sudah sampai ke tingkat posal-posal. Dan untuk saya setuju dengan Bapak Kapolres, ini kita juga tingkatkan pengamanan di laut, khususnya ini kita tingkatkan bersama-sama untuk pengamanan kapal-kapal putih yang masuk maupun kapal-kapal yang melintas dari Papua Nugini ke Jayapura. Kedua pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sekelompok orang mendatangi SMK Negeri 3 Kota Sorong di Jalan Basuki Rahmat, Rabu kemarin. Selama berjam-jam mereka mengepung sekolah sehingga siswa tidak bisa pulang. Kedatangan sekelompok orang itu karena mereka marah dan mencari siswa di sekolah ini yang terlibat perkelahian dan diduga telah menganiaya salah satu keluarga mereka. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pihak sekolah dibantu aparat kepolisian berusaha melakukan mediasi dengan massa, sehingga akhirnya siswa bisa pulang dengan pengawalan ketat polisi. Kapolsek Sorong Timur Kompol Jenderal Denny Sairlela mengatakan pihaknya masih menyelidiki kasus perkelahian ini dengan memeriksa rekaman kamera pengawas. Kalau mediasi tadi masih dalam proses, artinya belum ada kesepakatan antara pihak korban dengan sekolah, karena dari pihak sekolah mengatakan harus kumpul dulu siswa atau orang tua dari siswa untuk dibicarakan ini.
Karena poin-poin tuntutannya juga banyak sekali, tidak bisa disebutkan satu di sini. Nah, itu antara pihak sekolah dengan pihak keluarga korban saja. Nah, intinya mereka sudah bisa sepakat untuk memulangkan siswa, menjaga keamanan sama-sama, biar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Awalnya itu informasi yang saya dapat, mereka berkelahi. Nah, berkelahi antara satu dengan yang itu, nah ini yang masih kita dalami. Nah, sehingga terjadi mungkin dengan brutalnya mereka, ada masyarakat, mereka juga ikut memukul masyarakat juga. Kalau untuk spesifiknya kita masih dalam dalami dulu. Karena belum ada laporan, kita akan proses bukti-bukti yang ada dulu baru kita bisa sampaikan. Agar kasus tidak terulang lagi, Polsek Sorong Timur akan berpatroli mengantisipasi adanya bentrokan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua Barat mengungkap jaringan penimbun bahan bakar minyak subsidi jenis solar di SPBU di Manokwari. Polisi meringkus 7 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini mereka ditahan di Rutan Polda Papua Barat. Para pelaku membeli BBM subsidi jenis solar dengan menggunakan mobil yang tangki bahan bakarnya sudah dimodifikasi. Mereka mengantri di SPBU bersama pengendara lainnya. Melaksanakan penangkapan terhadap BBM di solar penyalahgunaan. Dari hasil penangkapan tersebut ada 7 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-7 orang itu bagian dari yang kemarin sudah di 26. Pengembangan juga. Ada bagian dari situ. Barang buktinya berarti? Barang buktinya ada 20 kendaraan bermotor yang digunakan untuk melaksanakan tap mengambil BBM tersebut. Subsidi yang akan disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi. Oke. 7 orang ini supir semua? Ada supir yang ini masih dalam pengembangan semuanya. Dari ke-20 kendaraan itu ada tangki yang dimodifikasi tidak? Ada. Semuanya ditahan, Bapak? Bapak? Ada di sini semua, nanti bisa diambil. Ditahan semuanya, Bapak? Nanti akan dilakukan tahanan. Baru sekarang baru ditetapkan tersangka. Aktor di balik penimbunan Nanti akan didalami. Pak Kabit, jaringan ini sudah berapa tahun sih mereka bermain di sini? Nah, itu masih di dalam pemeriksaan ya, pendalamannya. Nanti kalau ini udah, nanti akan kita rilis. Berarti masih proses penyidikan? Iya, masih. Ini baru penetapan tersangka terhadap 7 orang itu aja. Dari 20 kendaraan. Berarti pelanggarannya masih penyalahgunaan. Iya, penyalahgunaan. Apakah ada tersangka lain? Masih ada potensi Masih lain? pengembangan. Kan 20 kendaraan, baru 7 yang tersangka. Oke. Dan dari hasil pengembangan BBM yang Untuk digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menggunakan industri. Yang harusnya industri bukan subsidi. Dari hasil penyelidikan sementara, BBM jenis solar dijual pelaku ke sejumlah proyek pengerjaan jalan. Polisi menyita 20 mobil yang digunakan pelaku. Sementara para pelaku dijerat Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.